Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anita faruki wal udzwan amma ba'du. Bapak Ibu, kawan-kawan, adik-adik, serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Aki PJJ saja, pemantauan jarak jauh tentang Garma Pantas Racing, ya, racing sisir kesananya. Pak Deputi terus memberikan informasi kepada Aki, malah kawan-kawan Aki tidak dikontak. Ini biar aja lah dari Pak Deputi saja. Setelah di Kecamatan Sumur, etape berikutnya adalah menyusuri kurang lebih 120 km. Ini juga jalan Aki zaman dulu ya, waktu bertugas di sana. Mungkin beloknya ke Cikesik. Di Cikesik itu sebetulnya di situ ada tokoh kita, yaitu Saudara Najmuddin. Ya. Sekarang sudah pensiunnya jadi camat juga. Istrinya bidan, di situ tokoh. Dan kemudian lewat langsung ke Bayah. Di Bayah ini ada seorang camat yang NIP juga 38, yaitu Kang Dadan Juanda katanya. Esos MA. Maaf Kang Dan ya. Ini juga terima kasih kepada BKKBN dan nyuguin segala macam kata Pak Teguh ya. Nyuguin dan dia langsung menerima dengan ramah, dengan hangat ya, bernostalgia mungkin dengan teman-temannya yang ini membawa kebahagiaan. Alhamdulillah. Itu di Kabupaten Lebak. Dari situ rombongan mungkin adalah berjalan lagi. Ini ada foto-fotonya ya, dikirim dari Pak Deputi, nanti kita lampirkan di dalam video penjelasan Aki ini. Sementara itu juga silaturahmi terus dilaksanakan. Tadi malam Aki dapat japrian dari Pak Tatas Aji Dharma itu, yaitu salah satu pejabat di BKKBN Jateng. Katanya Juken Kabupaten Subang berkunjung kepada Juken Semarang. Keren ya, keren. Kemudian melanjutkan ke Jogja. Ini tidak semua Juken banyak duit ya. Ya itulah pimpinan Embu Embu Awang ya, teman Aki dulu, tempo dulu. Nah, kembali ke soal ini roadshow ini, Pak Teguh mengatakan bahwa ini jangan ada kesan bahwa hanya sekedar ulin, main-main ya, ulin itu alet-aletan itu beriringan, berabring-abringan begitu, tapi maknanya adalah untuk menggelorakan kembali program KB, program Bangga Kencana. Lalu karena ada kata-kata menggelorakan kembali, apa memang ada sedikit yang turun? Itu Pak Deputi yang akan bisa menjawab. Dengan menggelorakan kembali Bangga Kencana. Nah, di dalam Bangga Kencana itu ada bagian yaitu stunting. Jadi Bangga Kencana adalah besarannya, di dalamnya ada stunting. Jadi jangan menganggap kembali bahwa stunting itu berdiri sendiri. Stunting itu adalah bagian dari usaha kita di dalam Bangga Kencana menuju NKKBS. Karena kalau orangnya stunting itu tidak akan terjadi NKKBS. Nah kalau begitu, Aki juga ini ada satu keinginan. Mudah-mudahan kegiatan yang diprakarsai, disponsori oleh IPKB. IPKB itu Ikatan Penyuluh KB. Ada IPKB, kalau IPKB Ikatan Penulis Keluarga Berencana. Wah, kita itu banyaklah istilah ini ya. Ini kepada generasi yang baru, makanya ini hafalkan kembali. Itu salah satu ciri BKKBN adalah singkatan-singkatan tapi yang bagus. Yang bagus ya. Itu kan harus tahu lah. Apa yang disebut dengan ada pancarapi. Ada yang disebut dengan cakot. Ada yang disebut dengan apa kemarin? Garma. Ada yang disebut dengan riungan, urang lemur di buruan. Ada lagi yang disebut dengan
Sukma Kasemaran. Gentra Sukma Kasemaran. Gerakan TNI Rakyat Sukses Manunggal Kasemaran itu adalah KB Kesehatan Masyarakat Rentan. Wah. Nah ini mudah-mudahan ini adalah salah satu KIE. Bukan Bunggara, bukan pertama, tapi ini adalah KIE masanya. KIE gebiarnya. Nanti, yang sekarang ini agak sepi, bukan di gebiar ini, tapi di desa, di kelurahan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kegiatannya bukan penanggung jawab program. Ulangi, penanggung jawab program itu adalah kepala daerah dengan otonomi ini. Kita sebagai penanggung jawab kegiatan yang bisa menggemborkan ini, yang bisa mengangkat ini. Siapa? Yaitu PLKB yang termasuk di dalamnya adalah organisasinya yaitu IPKB. Selamat kepada para IPKB. Jadi nanti kreativitas. Kalau sekarang kata Pak Teguh itu abring-abringan kayak gitu mungkin saja karena didukung oleh kebijakan BKKBN ya. Kepala dinasnya dan lain sebagainya juga ikut serta kemana-mana di situ mungkin karena di Sukabumi di Pelabuhan Ratu katanya Kang Pupu juga hadir ya. Ya Kang Uus bukan Kang Pupu, Kang Uus atau kepala dinas yang sekarang itu juga NIP 38 kembali lagi ke Mulih Pakandangan. Nah ini Aki sarankan bagaimana kita menajamkan ini nanti di desa. Di desa sudah tidak ada teman, di desa sudah tidak ada anggaran, di situ perjuangan hakiki. Bagaimana supaya tetap menggebar di tingkat desa. Apakah itu gerak jalan 2 anak, apakah itu lomba poli, apakah itu permata sanda, itu dikreatifkan dan mudah insya Allah mudah ya. Itu jadi Aki mohon ini kepada Kang Andri itu ketua IPKB Jabar, ketua pusatnya Ibu anak Aki juga dari mana, dari Purwakarta atau dari mana dia itu ya, itu juga adalah salah satu ketua-ketua dari Jawa Barat. Ayo maju terus ya. Nah ini cerita tentang penggarapan daerah selatan khususnya yang ada di Banten dan Jawa Barat. Kita mengingat kembali bagaimana menembus daerah-daerah yang terisolir. Menembus yang daerah terisolir itu bukan hanya karena lokasinya tapi juga sosial budayanya. Satu, di Banten itu kan ada Baduy itu. Bagaimana kan Baduy ber-KB mulainya itu tidak tembus oleh kita ke sana. Ingat supervisornya Kang Burhan ya, itu teman Aki. Sekarang sudah almarhum tapi putranya sekarang jadi IPKB juga ya di sana di Kabupaten Lebak. Tembusnya itu adalah oleh seorang bidan yang sekeseler. Sekeseler itu sebesiwi anak cucu keturunan dari Baduy sendiri. Tapi si bidan ini mah sudah cucu bercucu atau berbau begitu kemudian maju jadi bidan. Pulang ke sana dia cerita menggarap. Salah satu yang unik itu adalah penyuntikan KB itu tidak boleh di rumah. Kalau ke puskesmas dia kan masih tabu tuh. Ini juga tabu masuknya pamali. Pamali itu sebetulnya adalah cara-cara budaya Sunda itu mengatakan pamali itu sebetulnya jelas-jelasnya itu haram. Karena kalau menyebutkan tidak pamali atau haram itu Islam itu didereden sama Belanda dulu. Begitu ceritanya, nantilah ceritanya di tempat lain saja. Itu satu. Jadi tidak mau disuntik di rumah. Di mana disuntiknya? Ya di semak-semak. Atau di bawah pohon. Dan mereka tidak terlalu tabu kalau dia membuka aurat. Ya dulu, ini dulu cerita dulu. Aki juga pernah. Bagi mereka membuka aurat, dilihat orang. Nggak terlalu tabu. Justru tabu kalau melaksanakan ajaran atau larangan dari orang tuanya seperti disuntik KB di rumah seperti itu mulai tembus dari sini. Jadi banyak si bidannya lapor ke Aki. Bukan lapor lah, memberitahu. Dulu Aki kan pembina Banten itu 7 tahun ya, dari mulai 87 ya pokoknya mah dari 86 sampai 93 itu selain di Sukabumi juga Aki di sana. Itu satu. Yang kedua Pak Imam Prasojo, mitra kita ya. Itu yang Aki tempo hari sesalkan sampai kenapa di isu debat presiden tidak ada materi KB, padahal Pak Imam Prasojo itu di situ sebagai ketua dewan juri.
Lupa Pak Imam. Padahal beliau itu sudah membawa tim dari mana? Dari Jakarta. Suka ngobrol dengan Aki di ruangan Pagiri. Waktu Aki di pusat, beliau adalah menggarap Baduy. Jadi melanjutkan perjuangan bidan yang tadi, terus menerobos ke situ. Nah itu di Banten. Kemudian ada yang unik lagi. Seperti Baduynya itulah, yaitu di Kabupaten Sukabumi, di perbatasan itu. Di mana itu? Di Ciptagelar. Kecamatannya mungkin masuk ke Cisolok ya, atau ke Pelabuhan Ratu ya, antara Cisolok Pelabuhan Ratu lah begitu. Naik ke atas dulu itu 3 jam, mobil juga hampir terbalik lah begitu. Terus jalan setapak, jungkrang di pesawahan sampai ke sana. Sana juga terisolir. Tapi begitu datang ke sana, ini luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu rata-rata punya anaknya tidak banyak. Ada yang 2, ada yang 1. Aki tanya satu persatu. Karena acaranya juga acara kemitraan KB dengan DPR. Waktu itu Aki pernah dengan Bu Ribkat Citamning, pernah juga dengan Dewi Asmara, begitu. Ke sana itu. Dan kita disambut dengan kesenian-kesenian yang di dalamnya itu ada rengkong. Rengkong itu kan itu mikul padi itu yang dibunyi-bunyi gitu kan. Kemudian adalah gondang. Gondang itu menumbuk padi itu. Mereka, oh cantik-cantik, putih-putih lah. Malah si kepalanya itu, kepala sukunya itu kan istrinya juga berapa. Ada yang 1 dari luar negeri segala. Nah itu. Nah di situ Aki tertarik. Di dalam kesenian itu yang kemudian jaipongan itu ya. Jaipongan itu kan ada lirik-lirik KB yang sudah masuk sebagai ajakan dalam kesenian. Ini luar biasa. Di daerah yang terisolir. Katakanlah di daerah khusus gitu ya, suku khusus, tapi ada ajakan itu. Sampai Aki diminta oleh rombongan harus nari jaipongan dengan si penari di situ. Ya terpaksa lah. Ya nyawer karena dia juga sama aja, hampir sudah modernisasi seperti di daerah-daerah seperti kita. Itu ya. Jadi pada topik kedua, alhamdulillah sudah sampai ke Pangandaran dan akan melanjut ke Pangandaran, ke Pelabuhan Ratu, akan melanjutkan katanya ke daerah Kabupaten Garut. Tentu saja mungkin apakah itu di mana? Di Pameungpeuk atau di sebelumnya itu ya, disitulah kira-kira akan melanjutkan. Ini luar biasa diikuti oleh semua dan tentu saja Pak Uus mungkin dari Sukabumi akan menyerahkan etape atau IPKB Sukabumi. Kalau Kang di situ kan ada, yang selatan itu teman-teman Aki banyak yang masih di Indonesia IPKB itu. Ada Kang Haris, ada Kang Teddy sudah pensiun, ya. Ada Faisal di situ, ada siapa Ligar, ada Bojan itu di Tegal Bulet ya. Itu semuanya sudah mereka semangat untuk membentuk. Karena memang daerah selatan itu kan Aki sering dongengkan bahwa ini banyak cerita-cerita tentang penggarapan program KB yang unik-unik. Di antaranya adalah DO tinggi sehingga dia kembali karena takut lahir anaknya pada bulan Safar. Itu cerita lain. Sekian dulu dari Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.